berkat semua pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Apa kabar Sobat Alpetra Ministry? Masih di suasana tahun baru. Jadi selamat tahun baru ya. Dan jangan juga meninggalkan untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Dalam tayangan kali ini kita mau bahas tentang persembahan sulung atau awal tahun. Nah, bagaimanakah penjelasannya mengenai hal ini? Mari kita bertemu dengan Om Yan. Apa kabar Om? Puji Tuhan. Semangat baru. Iya Om. Om, ini kan misalnya gini Om, saya mau kasih persembahan nih, persembahan awal tahun gitu. Tapi saya mau gimana ngasih Om, sedangkan keuangan saya aja nggak ada gitu, nggak bisa ngasih tuh Om. Nah itu gimana Om? Kan ini sama Om, banyak teman-teman lain gitu juga Om. Kan aduh saya mesti cicilan rumah, motor, rumah apa segala. Nah itu gimana Om? Ini wajib atau enggak Om? Gitu Om. Ya, jadi prinsipnya persembahan kepada Tuhan itu adalah persembahkan yang terbaik dan persembahkan berdasar iman. Jadi kalau misalnya iman kita itu kecil, ya udah sesuai dengan iman kita. Lalu sembah terbaik menurut apa? Bukan menurut apa yang tidak ada. Jadi dipaksa-paksa jangan. Tetapi yang terbaik dan dengan iman bahwa hidup kita dan rezeki merupakan ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Penting jadi terbaik berdasarkan iman. Dampaknya kalau nggak memberi atau memberi itu gimana Om? Karena ada orang yang takut gitu. Wah kalau nggak dikasih, apalagi sama pendetanya kan ditakut-takutin. Kamu kalau nggak ngasih nanti kamu nggak dapat berkat Tuhan. Nah itu gimana Om? Menurut Alkitab ya, semua persembahan itu harus dengan sukarela, tidak boleh terpaksa. Itu di Perjanjian Baru ditegaskan. Karena ada yang ditakut-takutin kan, jemaat tuh ditakut-takutin Om. Kalau nggak ngasih nanti kamu nggak dapat berkat, dapat kutuk gitu Om. Makanya ini dibahas nih Om. Nah, emangnya bener gitu Om? Kalau awal tahun nggak ngasih, berarti nanti sampai Desember nggak ada berkat. Nah, gimana Om? Jadi nanti secara berangsur-angsur iman kita tambah, ya persembahan kita bertambah. Itu semua sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan dan sesuai dengan iman kita. Jadi tidak ada yang banding itu antara kita dengan Tuhan gitu. Kalau di Perjanjian Lama pun aturannya itu sudah seperti seperti sudah harus begitu ini ya, itu kan masyarakat agraris itu banyak hanya dari jaringan. Dan kalau waktu panen ya semuanya panen kecuali yang sawahnya kena musibah gitu ya. Iya. Jadi itu kita harus hati menafsirkan Perjanjian Lama untuk situasi kita Perjanjian Baru. Kita hanya ambil prinsipnya saja. Nah prinsipnya itu apa? Itu rasa syukur gitu dan sesuai dengan kita. Kalau prinsip yang baru begitu. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ada pada kita dan sesuai dengan besarnya iman kita. Kalau iman kita kecil ya dia paksa gitu. Jadi berangsur-angsur Tuhan mempunyai cara untuk menumbuhkan iman kita, dengan sendirinya menumbuhkan juga persembahan kita akan lebih baik gitu. Oh, jadi kayak hitung-hitungan ya Om? Enggak? Maksudnya, saya ngasihnya banyak ntar dapatnya banyak gitu. Jadi beda. Kalau di Perjanjian Lama itu kan satu bangsa, semuanya sama, sesuai dengan berkat yang diterima dan iman besar keiman kita. Jadi beda gitu. Jadi di cara Perjanjian Baru itu, pertama itu harus dengan sukacita persembahannya, kedua harus berdasarkan iman dari orang yang bersangkutan. Jadi nggak boleh kita memaksakan di gereja misalnya, kita paksakan
persembahannya begini, itu nggak boleh, itu melanggar prinsip perjanjian baru. Jadi beda prinsip yang perjanjian lama itu. Itu kalau perjanjian baru itu usahanya kan macam-macam beda, gitu. Jadi yang dibentuk itu prinsip saja. Jadi misalnya soal perpuluhan, nah itu kan beda-beda usahanya. Dan iman orang juga nggak sama. Iman orang tuh nggak sama. Kalau memang imannya tuh betul-betul besar pada Tuhan, ya, bahwa semua rezeki berasal dari Tuhan, ya tentu saja dia akan dengan bisa mempersembahkan lebih baik, ya, lebih banyak gitu. Tapi nggak boleh banding-banding, di perjanjian baru nggak boleh begitu. Iya. Soalnya ya itu Om, kan jadi ada nih Om yang ini yang cerita gitu. Saya mah di gereja katanya, misalnya bulan Januari itu berarti gaji saya sepenuhnya harus dikasihin katanya. Lah saya makan apa dong gitu. Makanya kan supaya agak salah nih Om, gimana tuh? Ya, jadi pendeta atau gembala jemaat juga ya kadang-kadang itu tidak begitu memahami prinsip persembahan perjanjian baru. Ya, lalu hamba Tuhan yang lebih senang baca di perjanjian lama lalu mau menerapkan di dalam gereja yang kita hidup di perjanjian baru. Itu padahal kalau baru itu pertama harus persembahan dengan sukacita, kedua berdasarkan iman, gitu. Nah, jadi kalau perjanjian lama itu kan satu bangsa tuh, ya mayoritasnya ya bertani. Jadi ditetapkanlah seperti yang prinsipnya sama gitu. Itu perjanjian lama. Bisa yang baru yang itu. Yang perubahan Pak. Prinsipnya sama, tapi bedanya apa? Yang baru kita ada dengan tapi yang itu harus itu jadi bedanya. Iya kan Om, jadi susah ya kalau gitu Om. Nah makanya Om itu ya itu lagi Om yang bertentangan, yang apa yang berseberangan dengan itu gitu. Ada juga yang ngajarin kalau persembahan itu bukan persembahan sulung ya Om, atau persembahan awal tahun gitu. Bukan semua katanya, tapi sedikit aja. Karena di Imamat 23 ayat 10 itu ada kata seberkas gandum. Itu dulu waktu imam-imam itu seberkas gandum aja itu digoyang-goyang katanya Om, biar banyak gitu. Itu gimana Om? Itu panen yang pertama. Jadi panen yang pertama yang terbaik persembahkan kepada imam itu untuk menunjukkan sudah panen. Ada panen pertama. Oh. Ya. Nanti kalau persembahan untuk seluruh panen ya ada lagi aturannya. Apakah itu perpuluhan atau aturannya bagaimana? Kalau perjanjian lama itu aturannya kan seperti ada imam-imam tuh yang kasih tahu. Gitu. Kalau perjanjian baru, kalau pendetanya banyak ngomong soal persembahan juga jelek. Gitu. Jadi paling ajarkan, dipaparkan, untuk kita gitu. Beda sih perjanjian lama yang baru. Yeah. Jadi kalau baru itu semuanya harus persembahan itu berdasarkan sukacita dan didasari oleh iman. Gitu, nggak boleh banding-banding, nggak boleh menghakimi gitu. Oh, kamu berkatnya banyak tapi persembahanmu sedikit, mungkin imannya kecil. Oh, tuh. Ya kadar imannya ya Om ya, iya. Ya, jadi itu bedanya perjanjian baru. Perjanjian baru itu harus semua persembahan harus dengan sukacita dan berdasarkan iman masing-masing. Iya Om. Soalnya juga ada yang ini sih ya suka mungkin bercanda atau serius lah gitu. Pendetanya suka bilang persepuluhan itu wajib kan gitu, diwajibkan lah. Yang nggak mau bayar perpuluhan berarti merampok Tuhan tuh Om. Kan kasar Om kayak gitu. Ya, jadi ada yang begitu lalu dikhotbahkan juga gitu. Ya sebenarnya dikhotbahkan juga kalau ada dasar kitabnya nggak apa-apa, tapi di dalam prakteknya tidak boleh memaksakan persembahan. Iya. Gitu. Nanti diikuti kok kayak pajak katanya ini. Di pemerintah sudah menetapkan pajak,
kalau gereja kena pajak, kalau kita double katanya kena pajak. Nah, ada yang begitu. Iya. Nah, kalau di gereja itu semuanya harus sukarela dan berdasarkan iman. Nah, ini harus diajarkan kepada semua hamba Tuhan dan umat Kristen yang di Penyeim Baru, bahwa kembali itu harus dengan sukacita dan harus berdasarkan iman dan tidak boleh menghakimi gitu. Kan jadi kayak gitu kan Om, apa ya, makanya tuh jadi ini suka jadi celah gitu Om. Misalnya saya ngomong kalau saya bayar 1/10, bukan bayar sih Om ya, sebetulnya memberikan 1/10 hak Tuhan gitu. Itu kalau masih aja ada pendeta Om gitu, hamba Tuhan yang pokoknya harus income full 1 bulan pertama dikasihin, gitu gimana? Itu matre. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya saya bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Itu mah kita kan jemaat tuh, ayo kamu jangan rampok itu milihan bagainya. Supaya prinsipnya sudah beda. Nah, Penyeim itu harus dengan sukacita memberikan persembahan dan dengan iman. Jadi yang di Perjanjian Lama kita boleh ajarkan dulu tuh Bang, saya begitu. Di Perjanjian Baru prinsipnya sudah gitu. Jadi dia harus dengan cita, harus dengan iman. Gitu. Tetapi jangan paham, orang Kristen kadang-kadang persembahannya lebih baik dari bangsa Israel. Gitu. Nah itu jadi karena imannya itu dan ada sukacita memberi. Gitu. Lalu ada yang dengan sukacita memberi, Tuhan membalas dengan berlipat ganda. Jadi ada melebihi 1/10 lah, ada yang sampai setengah, gitu. Jadi 5% persembahannya, ada yang sampai 90%. Persembahannya sampai 90%. Itu mulainya 10%. Tuhan berlipat ganda membalas. Terus tahun berikutnya 20%, gitu. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Terus 30% itu terus begitu. Nah, kalau orang gajian kan nggak bisa. Iya Om. Itu orang dagang. Itu jadi komersil ya Om. Jadi komersil itu. Ya makanya itu Om, kan mungkin juga balik lagi ke, kalau ke tradisi gereja kayaknya nggak tepat ya Om, harus ke Alkitab ya. Ini persembahan syukur ini awal tahun ini bukan juga buat ajang minta-minta kan Om. Maksudnya saya ngasih persembahan di awal supaya dapet gitu, bukan gitu kan ya Om? Ya, itu kan persembahan itu harus berdasarkan ucapan syukur dan berdasarkan iman. Iya. Jadi kalau awal kita merasa Tuhan begitu baik, ya memberikan kesehatan, memberikan berkat, macam-macam lah berkat Tuhan. Lalu kita ingin memberikan persembahan, itu jangan banding-banding. Gitu. Pertama rezeki orang nggak sama, kedua iman orang juga nggak sama besar kecilnya. Iya. Ini juga kan nggak bisa dipaksain juga ya Om, nggak boleh malah ya Om, bisa dipaksain ya Om. Habisnya itu juga sih Om, kalau yang tadi maksa nakut-nakutin, ada juga yang kayak ngiming-ngiming gitu, pakai ayat lagi. Muliakan Tuhan dengan hartamu, waduh nanti apa lumbungmu akan melimpah-limpah. Wah itu ya, itu jadi banyak yang berdasarkan Perjanjian Lama tuh, terutama di Maleakhi gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau di Perjanjian Baru itu prinsipnya jelas, itu berikanlah dengan penuh sukacita dengan berdasarkan iman gitu. Itu prinsip itu dah yang dipegang kalau untuk orang Kristen. Bersembahkanlah dengan sukacita dan dengan iman. Gitu. Iya. Dan itu tidak bisa banding-banding. Iya sih. Soalnya orang seneng sih Om sekarang banding-banding gitu.
Yang ajaran gereja kami paling bagus, ajaran gereja kamu jelek gitu. Alkitabnya lupa. Lalu ada gereja yang mencatat ke bulan pakai kamu berapa. Nah lalu ditagih. Nah itu kan Om, gitu Om kan, aduh gimana itu Om. Padahal Om jemaatnya lagi susah itu teh, kasihan banget ya Om. Aduh. Sebenarnya itu prinsipnya ada, itu persembahan itu harus dengan sukacita dan harus dengan iman. Itu. Iya. Dua prinsipnya. Dua prinsip ya Om. Ya, jadi makanya supaya apa ini enak lah gitu. Ini sahabat Alpetra beruntung nih dijelasin sama Om nih. Ini yang bener nih, persembahan sulung tuh kayak begini gitu. Persembahan awal tahun tuh ini yang jadiin sama Om nih. Berdasarkan Alkitab ya Om ya, bukan ajaran gereja ya Om. Kalau ini kadang-kadang gimana ya, gitu ya Om. Ya iman Kristen itu dan tindak tanduknya harus ada dasar di dalam Alkitabnya dan jangan terlalu banyak ditafsirkan. Itu lebih baik kalau ajarannya jelas ya laksanakan saja. Itu ada yang mengaitkan Om bahwa kalau kita memberikan apa namanya persembahan awal tahun itu ya Om, itu juga berarti kita itu mematahkan roh cinta akan uang katanya Om gitu. Kan di Lukas 16 ayat 13 itu kan kita nggak boleh sama mamon terus sama ini gitu, membuktikan ya. Kalau Om bilang tadi imannya kan ya Om ya, sesuai imannya ya, kalau imannya besar mungkin bisa jadi sih dikasih semua Om ya, kalau enggak ya mungkin enggak juga gitu. Karena pernah kejadian jemaat dikhotbahin sama pendetanya, bukan pendeta lokalnya gitu, pendeta tamu, memberikan semua gitu, pulang jalan kaki sampai ke rumahnya Om, jauh lagi rumahnya dari gereja, kasihan kan Om kayak gitu. Dikhotbahin katanya dia pas sampai rumah tuh kan mau pingsan dia. Loh kenapa kok jalan kaki? Saya kasih semua sama dompet-dompetnya katanya, cuma KTP doang yang saya bawa nih. Karena pendetanya bilang kasih semua, masukin ke kantong persembahan. Dikasih sama dia Om. Karena itu tadi diiming-imingin sama ditakut-takutin. Kalau kamu nggak ngasih, oh gini, wow. Kalau kamu ngasih, kau dapat ini ya. Aduh. Gimana tuh Om? Sikap kita Om sebagai orang Kristen harusnya Om menanggapi itu. Jadi ada hamba-hamba Tuhan jadi gembala sidang tuh bukan karena melewati pendidikan teologi yang benar, tetapi ya itulah kadang-kadang motivasinya beda-beda. Nah kita juga nggak boleh menghakimi mereka, itu kenyataan. Jadi orang Kristen tuh harus dinasihati belajar Alkitab dengan baik, dengan benar, dan perlu waktu untuk belajar Alkitab itu. Lalu hiduplah sesuai dengan isi Alkitab gitu. Tapi dengan iman, jangan dengan terpaksa gitu. Ya, termasuk soal persembahan. Jadi jangan karena khotbah pendeta, dan tidak boleh orang lain menghakimi, karena ada ayatnya. Iya. Jangan menghakimi supaya kamu jangan supaya kamu tidak dihakimi. Itu dia, setiap orang bertumbuh imannya, dan nanti dengan pertumbuhan iman itu bertumbuh juga persembahannya. Gitu. Tapi juga motivasinya kita ngajarkan, ayo iman kita harus bertumbuh, jangan motivasinya supaya persembahannya jadi bertambah gitu. Iya Om. Itu banyak orang tuh memang ya harus jelas bahwa ini hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan gitu. Iya. Jadi perpuluhan itu pun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan jadi seperti departemen pajak gitu. Sudah dipajak oleh pemerintah, dipajak lagi oleh gereja. Itu kalau di gereja itu sebenarnya sukacita dan dengan iman. Gitu kan ada tuh surat Korintus itu kan. Dia masing-masing memberi dengan sukacita. Gitu ya. Lalu segala sesuatu dilakukan berdasarkan iman. Tidak berdasarkan iman itu malah dosa. Ini Om tolong dijelasin Om, karena ada orang yang salah paham Om.
Kalau kita ngikutin itu berarti kita di bawah hukum Taurat. Padahal kan ada hamba Tuhan tuh ngejelasin. Kalau mau hidup di bawah hukum Taurat, bisa nggak 613 hukum Taurat? Sanggup nggak? Kan nggak mungkin sanggup. Bahwa kita ini tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih. Nah, itu gimana, Om? Ya, jadi itu memang beda prinsip ya. Kalau di penyanyi lama itu seperti semuanya itu berdasarkan hukum Taurat, itu hukum kan. Tapi di penyanyi baru itu berdasarkan anugerah. Tetapi juga kita jangan mempermainkan kata anugerah. Tetapi kita harus lebih tulus lagi kepada Tuhan. Kita sudah anugerah Tuhan. Lalu apa kepada Tuhan? Jadi kan ada ayatnya itu. Dengan apakah balas katanya? Tapi memang ayat itu di perjanjian lama sih. Tapi di perjanjian baru itu aplikasinya kita ini bagaimana membalas kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan gitu ya. Jadi itu masing-masing harus merespon dan tidak boleh membanding-banding dengan orang lain. Kalau kita membanding dengan orang lain untuk memperbaiki, meningkatkan iman kita boleh gitu. Tapi kalau untuk menyindir jemaat lain nggak boleh. Gitu. Kita belajar dari kelebihan orang lain ya, dalam iman, dalam kasih, dalam pelayanan itu boleh ya, tapi kita tidak menghakimi orang lain. Ya maksudnya menghakimi baik yang mengajarkan itu ya Om, yang apa misalnya pendeta atau hamba Tuhan ya, jangan kita menghakimi ya Om, nggak boleh. Misalnya sudah ada datanya, sudah ada fakta, terus saya tegur hamba Tuhan gitu bahwa dia salah, itu berarti nggak boleh dong Om, karena saya menghakimi dia gitu. Oh, itu kan ada aturannya kalau mau menegur sesama Kristen atau terhadap Tuhan kan punya empat mata. Iya. Yang kedua, ya, nah bicara baik-baik gitu. Apalagi terhadap hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya dikritik di depan umum itu kan merendahkan Tuhan juga gitu. Bukan hamba Tuhan gitu. Kalau ada salah ya namanya manusia, ajaklah berdua gitu kan. Kalau saksi itu ya tambah lagi, saksi lagi gitu, ngomong baik-baik gitu. Lalu hamba Tuhan juga jangan merasa dihakimi gitu. Jadi dengar baik-baik. Kalau omongan teman itu berdasarkan firman Tuhan ada dasarnya, ya harus dipertimbangkan gitu. Nah dia juga motivasinya apa jadi hamba Tuhan? Mencari kekayaan? Kan enggak. Kalau motivasinya dia hamba Tuhan mau apa untuk menumpuk kekayaan kan sudah salah dari awal. Iya Om. Ya, tapi itu tidak mau saling menghakimi. Semua harus diluruskan kembali. Semua harus berdasarkan firman Tuhan. Gitu. Ada yang perjanjian lama, ada yang perjanjian baru. Nah kalau perjanjian lama kita ambil prinsip-prinsipnya saja. Kalau perjanjian baru yang jelas ya langsung dilaksanakan. Iya ya Om, soalnya kan akhir-akhir ini banyak Om yang gitu, yang tujuannya bukan pelayanan gitu, tapi pingin dapat uang dari gereja. Jadi kalau dia nggak dapat uang, nggak dapat pengakuan, dia pindah. Terus di tempat lain dia dipakai misalnya, wah luar biasa gini gitu. Padahal tujuannya uang. Gitu ya, itulah ya Om. Kata Om juga kan, mungkin nggak hanya dari hamba Tuhan ya, dari semua murid Tuhan itu 12, satu juga ada yang kambing juga kali ya Om. Jadi kalau dari 12 orang apa ya Kristen, satunya kambing gitu, yang 11 domba. Gini, itu salah prinsip. Hamba Tuhan yang dari 11 mungkin satunya Yuda, tapi dari jemaat 50-50. Oh malahan 50-50. Separohnya kambing gitu. Waduh, malah 50-50 malah ya Om. Cuma ya jangan sembarangan. Kamu tuh kambing kali, bukan domba, yang nggak boleh juga. Iya. Memberikan persembahan
kepada Tuhan itu harus dengan yang bersyukur, lalu juga dengan kemampuan kita. Memang sebaiknya sebelum kita memberikan persembahan itu ada persiapan itu. Kalau sudah berkeluarga, intinya sama keluarga baik-baik ya, apalagi kepala keluarga kasih semacam pendasaran ajaran kepada keluarganya ya, lalu apa yang terbaik dan menurut kemampuan gitu. Jadi jangan paksaan, itu memang beda penyanyi baru dengan penyanyi lama ya. Jadi penyanyi baru itu lebih kepada rasa syukur dan juga dengan iman gitu. Itu penyanyi baru, prinsipnya begitu, berikan persembahan dengan sukacita dan juga berdasarkan iman gitu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan gitu. Sahabat Alpetra, sudah memberi yang terbaik belum buat Tuhan? Jadi yang tadi di awal saya bilang mikir-mikir, aduh gimana ya, nggak usah dipikirin ya. Sesuai iman, sesuai kemampuan, kata Om Yan ya. Ini sesuai Alkitab loh ya. Jadi kembali ke Alkitab, tanyanya di Alkitab. Kita memberi persembahan awal tahun itu karena hati, dan tidak pernah Tuhan melihat berapa sih jumlahnya atau berapa nanti saya dapatnya dari Tuhan. Nggak pernah Tuhan hitung-hitungan gitu ya Om ya. Oke. Berdasarkan iman dan berdasarkan kemampuan, berdasarkan iman dan berdasarkan kemampuan. Nah itu dia. Oke sahabat Alpetra, sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena bukan kita kurang rindu dan kangen ya di tahun baru ini. Ini cuaca juga nih ya Om ya, mengganggu ya. Jadi sampai sini dulu lah perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.